Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian dalam rangka mensucikan bulan Ramadan dan berharap atas keutamaan kemuliaan bulan Ramadan akan kita mulai. Semoga kajian ini semakin menambah khasanah keilmuan kita terhadap ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh para alim, para ulama melalui kitab yang hari ini kita kaji, yaitu Shulaumut Taufik. Sebelum kita serahkan kepada Bapak Nur Hadi SAG MPD, terlebih dahulu mari kita buka dengan membaca Ummul Kitab. Liridhaillah wa bisyafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Selanjutnya kepada Bapak Nur Hadi SAG MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai semoga dengan pembukaan tadi dengan baca Fatihah, barakah untuk kita dan keluarga, ahli kubur kita, keluarga kita, utamanya saudara kita yang berjuang untuk lolos P3K. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadda alaina bi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid dharain amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasulun ay hadza fasulun. Ay hadza tawiki al hadir fid dhihni iku fasulun ono pasal. Pasal itu bagian-bagian. Jadi ketika ada bab, ada subbab, ada buku di situ ada bab-bab. Bab-bab itu namanya pasal. Yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Kula panjenengan nggih. Apa hifdzul islamihi, ngrekso islami muslim. Piye carane kula jenengan ngrekso Islam kita? Wasonuhu lan tegese ngrekso islamihi, atau wasonuhu lan ngrekso islamihi amma sangga perkara yufsitu kang rusak apa ma hu ing islamihi wa yubtilu lan batalake apa ma hu ing islamihi wa yaqta'u lan medhot atau mutus apa ma hu ing islamihi. Jadi Bapak Ibu, Islam yang sudah kita pegang sampai akhir hayat, yang kemarin diawali dengan membaca syahadat sebagai pondasi kita. Selanjutnya rukun Islam ada sholat, zakat, puasa dan haji. Nah, bagaimana kita menjaga itu? Berarti kalau bilang Islam berarti kita menjaga rukun Islam. Kalau bilang iman berarti kita menjaga rukun iman. Nah, ini harus dijaga dari kerusakan, batalnya Islam dan terputusnya Islam. Ini beda Bapak Ibu. Ketika puasa kita batal berarti itu yang bertentangan melanggar syariat atau dalam fikih, itu namanya batal.
Tapi kalau puasanya Bumiyatun rusak, itu terkait dengan hati, terkait dengan bukan. Jadi gini, Bu Umiyatun itu tidak melanggar hal-hal yang membatalkan puasa, tidak melanggar. Tapi Bu Umiyatun itu ngerasani pas poso, jadi posone ora batal tapi rusak. Itu bedanya batal sama rusak. Paham nggih? Nggih. Lah nak wayak ta'uhu memutus itu berarti Islam kita hilang. Hilang wis ora duwe agama sama sekali, alias kita kharijun minal Islam. Sudah keluar dari Islam alias bisa kafir, bisa murtad. Itu namanya terputus. Gitu nggih? Nah, jadi itu. Wa huwa utawi ma iku aridatu murtad. Jadi perkara sing iso ngrusak, yang bisa membatalkan, yang bisa menghilangkan, itu murtad yang pertama. Yang kedua wal ayadu utawi nyuwun bahu reksa. Bahu reksa itu perlindungan iku billahi kelawan Allah Ta'ala halimahul hursuballah. Kita usaha secara lahir biar Islamnya terjaga, tapi juga usaha secara batin, yaitu minta perlindungan Allah dengan doa. Kata nggih? Imbang antara doa dan usaha. Dalam bahasa Rasulullah, kalau Mbak Zain mau lulus P3K, ora sinau terus kalau takdir Allah menghendaki lain akan terpleset. Ngerti nggih? Tapi ora sinau nah Allah menghendaki ya kun fayakun. Nah, tapi ora terus pasrah kepada Allah, karena di situ ada bagian yang kita itu harus ikhtiar. Maka Rasulullah bersabda, innas samaa latumtiru dhahaban wala fiddatan. Karena langit ini tidak akan menurunkan emas dan perak. Jadi Mas Amil lagi akan negeri mau dumut terus yole iso diangkat secara lahiriah kecuali Allah menghendaki. Ngoten nggih? Nah, itu peimbang. Wakat kasura lan teman-teman akeh. Jadi karena kot itu setelahnya fi'il mudhari artinya tahqiq. Jadi sungguh-sungguh sebenarnya. Fi hadza zamani dalam ikilah zaman opo at-tasahulu gawi gampang fil kalami dalam ucapan hatta annahu sehingga sak temene muslim atau wong kopere anak iku yakhruju metu sapa muslim utawa wong min ba'dihim sangka setengah wong. Hatta yakhruju apa yakhruju? Yakhruju nggih. Hatta annahu yakhruju apa alfadun. Fa'ilan. Hatta annahu sehingga sak temene kelakuan fa'ilan itu kayak subjek itu hanya satu di ini. Kok ada dua subjek namanya cara bahasa Indonesia pondok fa'ilan. Pak Didik fa'ilan nggak mau fa'ilan. Iku yakhruju metu min ba'dihim sangka setengah wong atau kaum apa alfadun kata-kata tukhriju kang ngetokake apa alfad hum ing wong atau kaum anil islami sangka agama Islam. Yang sepindah singso yang merusak, membatalkan dan memutus, menghilangkan Islam kita yaitu murtad. Murtad itu apa? Keluar dari Islam. Nah, murtad itu ada tiga. Murtad dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan hati. Nah, kalau dengan ucapan berarti kalau panjenengan ngendikan yang itu mengeluarkan kita dari Islam meskipun guyonan, gawe gampang, nyepeleki ngomong-ngomong itu. Dan Rasulullah itu ketika guyonan itu kebenaran.
Halo. Jadi Rasulullah pernah ada seorang tamu sahabat putri yang tua. Cerita sedikit ya. Tua niku sowan Rasulullah minta fatwa. Dan belum selesai Rasulullah bilang, jenengan boten usah kundur, mangke tak silai anak unta cilik. Nah, sebelum ditanya gitu, lah kula mangke wangsul pripun wong kepi. Kata Rasulullah, engko mangke kula silai anak unta cilike kula. Nah, ketika wayahe pulang itu Rasul, orang perempuan tua tadi dikeluarkan untanya Rasul yang tua. Loh, katanya Rasul itu unta anak apa? Anak unta. Rasulullah guyon. Iki senajan tua iki jenenge anak unta lah biasa kentoke sapa? Bu Alik senajan tua ya anak wong ya bocah. Ya anak, ngono ki. Bu Sri senajan tua ki ya anak sebabe anak wong ngono ki. Nah, Rasulullah guyonan, tapi guyonnya Rasulullah itu apa? Suatu kebenaran. Paham nggih? Yang kedua, cerita lagi enggak apa-apa nggih. Rasulullah itu pernah ditanya nenek-nenek, syekhah, seorang nenek tua, Rasulullah kula niku mangke saged mlebet swarga mboten? Cara bahasa kita nggih intine. Nggak bisa. Karena di surga nggak ada orang tua-tua. Rasulullah guyonan bumi, tapi guyonan Rasulullah itu sesuatu yang pasti, kata Rasul. Ini hadis sahih. Karena di surga besok orang itu menjelma seperti amal ibadahnya ketika di dunia. Berarti sing tua-tua ora ono, jadi seger-seger kabeh. Bahkan Mas Didi sing ganteng kayak Ridho Roma gitu. Gede kan kalau Mas Emil lah gede kan berjum. Kuwi nak amale elek ya sesuk dikono dadi elek. Kula weli ning amale apik sing dikono ya bagus ngene. Paham ya? Yes. Makanya ampun guyonan, karena guyonan itu yang berlebihan bisa menjadikan kita keluar dari Islam karena ucapan kita. Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Contohnya murtad gini, Pak Didik ya tanya gini. Misalnya nggak ucapan yang keluar dari Islam guyonan. Aku loh misalnya aku itu iso itu Agnes Monica, aku melu dene mlebu Kristen. Itu guyonan kan? Kan nggak mungkin Pak Rois menghentikan misalnya, nggak mungkin Agnes itu ngapa Pak Rois. Itu kan guyonan itu, guyonan dong. Tapi guyonan itu ada kata-kata di situ bagian yang dia Pak Rois beliau akan keluar dari Islam, murtad itu. Maka dalam Islam itu ada istilah kufu. Wong ki arep nikah, Pak Taki micin lah. Kuwi goleke yo sing sepada. Aku kok arep golek bojo anake sapa misalnya? Anake Jokowi yo Saraliyah ya ora level lah. Ngaten nggih. Aku kok arek pisanan karo Bu sapa? Bu Sri Mulyani kan ya ora level to. Iya. Itu secara syariat, tapi secara hakikat Allah menghendaki itu urusan Allah. Ini kita bicara syariat manusia. Paham ya? Pak Didi mabung ya? Ojo guyonan mulane. Padahal kalau begitu guyon toh. Pada keluar Islam. Ada lagi? Aku udah takut juga kadang ngerti nasa masalah. Wala yarawna lan ora podo ningali sapa kaum dalika ing mengono at-tasahul dan ing dosa fadlan iku fadlan kelawan apa maneh an kaunihi sangga onone dan atau dan nggih iku kufron dadekake kafir. Jadi kalau panjenengan itu orang legiwo, ucapan kita itu, perbuatan kita itu, keyakinan kita itu ternyata itu sebuah dosa yang apalagi bisa mengeluarkan kita dari
Islam menjadi seorang kafir. Naudzubillah min dari sampun nggih. Wariddatu tai murtad iku salah satu aksamin telu piro-piro werna. Niki mau nggih. Murtad ada 3. Pak Didi, ini coba nanti dianu. I'tiqadatun iku bangsa keyakinan. Aihiya cara ning kitabe ngono nggih. Masing makna ini teliti itu satu kata itu ketika tidak ada lengkap subjeknya itu dicari. Tapi jenengan kok nak tulis kabeh kok kebak malah kepak jinggote gedawan kayak Mas Emil. Wa af'alun lan penggawian wa aqwalun lan ucapan. Jadi yang bisa mengeluarkan kita dari satu 3 yaitu apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Ya. Iya. Iya. Kata-kata secara tersirat kalau keyakinan itu tidak ada yang tahu karena tidak terucap, tidak dilakukan. Iya. Meskipun guyon tersirat dalam bahasa fikih itu syariat itu sesuatu keluar itu ada yang sharih, ada yang kinayah, ada yang jelas nyata terucap, ada yang kiasan kinayah. Misalnya aku bojone Mbak Afni kita cerai. Wis kono mulih, kok tak baleke ngene wong tuamu kono, balik ngene wong tuamu kono. Itu balik retine kan dolan. Itu sebuah cerai yang kinayah bahasanya fikih. Murtad sama, kalau kita itu ngomongnya itu kinayah, kata-kata kiasan atau yang simbol-simbol. Kalau hati itu meyakini itu mau keluar, ya keluar. Ngaten nggih? Justru yang berbahaya itu adalah murtad yang hati keyakinan karena tidak terucap, tidak kelihatan. Maka yang paling berat kan menjaga hati. Kata Bu Inayah, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Ngerti lagi? Yes. Ada misteri, jagalah misteri. Ya guyon beneran to nggih. Ngaji itu cara Gus Baha. Itu nak ngendikan wong ning omah ki wis kakek masalah. Nggih mboten? Sing dipikir akeh ngaji kok dijak serius terus. Mesake. Ngaten nggih, kecuali hati yang mengingat ngaji yang mengingatkan kita harus ingat Allah yang kita akan dosa dan sebuah kematian, beda lagi. Kematian kok cekakaan ya enggak bisa. Sesuai dengan konteksnya. Ngaten nggih? Nggih. Tapi ingat Bapak Ibu, nanti saya terakhir saja bicara ini diingatkan nanti. Saya akan terkait Gus Baha nanti diingatkan ya. Wa kullu qismin utawi saben-saben bagian iku ya tasya'abu bercabang apa kullu qismin syuban kelawan cabang kasiratan kang akeh. Faminal awali monggo iku sangka kang kawitan. Jadi murtad kelawan ati ki apa? Iku asyakku mamang fillahi ing dalam Allah aur fi rasuli utawa mamang ing dalam utusane Allah. Awil Qur'ani utawa mamang Quran. Awil yaumil akhiri utawa mamang dina kiamat. Awil jannati utawa mamang anane swarga. Awin nari utawa mamang anane neraka. Awis sawabi utawa mamang anane ganjaran. Awil iqabi utawa anane siksa. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono asyakku fillah sak pituruti mimma nyatane sangka perkara. Jadi ketika ada kata-kata sudah dijelaskan atau busuri terperinci terus ada huruf jermin, maka minnya menyatakan penjelasan. Dalam bahasa Arab namanya min bayaniyah. Di mau
nyatane sangka perkara huwa kang utawi ma iku mujma'un den sepakati apa alaihi ma. Jadi kalau ada naibul fa'il atau isim maf'ul yang bermakna negatif kok setelahnya ada huruf jir, maka itu langsung dijadikan fa'ilnya. Sisuk nasib gani tekan niku. Sampun nggih. Jadi Pak Didi, murtad dengan hati itu adalah kita ragu akan adanya Allah, akan adanya Rasulullah, atau panjenengan itu meyakini rabaane Mama Loren. Wah, Mama Loren hebat yo. Aku yakin wis pokoknya iki ada tanda-tanda semuanya ini fenomena alam tuh. Berarti ramalan Mama Loren akan datangnya apa? Kiamat itu benar. Jenengan membenarkan Mama Loren tentang datangnya hari kiamat itu namanya murtad dengan hati. Karena yang tahu datanya kiamat hanya Allah. Nah, ini Pak Didi. Wah, terus Gusti Allah ono, ya ono. Tapi kita meyakini sesuatu yang di luar Allah yang datang bukan dari Allah, dianggap datang dari orang lain, dari makhluk, itu namanya murtad. Sedang ya? Sedang ya? Awi takote atau meyakini sapa wong fakta sifatin ing sepine sifat ora anane sifat min sifatillahi nyatane sangka sifate Allah al wajibati kang wajib lahu kedue Allah ijma'an hale den sepakati kal ilmi kaya sifat Allah ngaweruhi. Termasuk kita murtad hati kita itu kita tidak meyakini Allah itu punya sifat wujud, kidam, bako, mukhalafatulil awadisi, terus qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat irodat sampai teruti. Itu sifat Allah yang melekat pada diri Allah yang harus diyakini dan disepakati semua ulama. Jadi kalau kita tidak yakin Allah punya sifat, berarti itu sifat itu kan sesuatu yang melekat pada benda atau seseorang itu, berarti sudah otomatis. Kalau saya itu pemarah, berarti yo Nur Hadi yo memang pemarah, entah melekat pada diri saya kan. Nah, ngaten. Berarti kalau Allah maha mendengar, berarti Allah punya sifat mendengar, dan sifat Allah itu qadim. Qadim itu ada, ya sejak Allah itu ada, Allah itu tidak ada awal dan akhir. Gitu ya. Itu sampun. Auna sabah utawa bangsaake sapa wong lau sifat lahu kedue Allah sifatan kelawan sifat yajibu kang wajib apa tanzihuhu bersih Allah sangking sifat fa'ilan tanzihu ing bersihi Allah anha sangga sifat ijma'an kelawan den sepakati kal jismi kaya Allah duwe awak. Allah itu kan disepakati gak punya tubuh. Allah tidak boleh ditanya Allah di mana, sedang apa, sama siapa, gak boleh. Dan Allah tidak punya jasad. Kalau kita nganggap Allah punya jasad, berarti hati kita sudah murtad secara iktikoti, keyakinan. Paham ya? Jadi Allah nggak punya jasad. Dimong. Au halala utawa ngalalake sapa Allah, gawe halal sapa Allah muharraman ing barang kang den haramake. Bil ijma'i kelawan sepakate ulama. Makluman kang den kaweruhi minatini nyatane sangga agama. Bidorurati kelawan darurat mimma sangga perkara la yakhfa kang ora samar apa ma alaihi ngatasé wong
Nah, termasuk murtad Pak Didi secara keyakinan Pak Didi nganggep halal perkara sing haram utawa nganggep haram perkara sing halal. Misalnya ana arak, aku tak tiru-tiru Gusmi iki tak umbi iki halal, padahal jelas-jelas ini barang haram. Jadi sesuatu itu tidak bisa dipahami secara indrawi juga, ada yang hakiki. Gusmi itu ketika minum minuman arak, yang diminum itu dipegang beliau sudah menjadi tawar. Ada 3 hal, ada beberapa hal yang itu ketika haram itu menjadi halal. Ada 3. Satu diantaranya khomer yang berubah menjadi cuka, menjadi tawar, itu sudah nggak haram lagi. Karena orang khomer yang berubah jadi tidak memabukkan. Ada Pak? Fermentasi termasuk barang yang halal ketika difermentasi itu berlebihan dan menjadikan Pak Amin mabuk poso kekan mangan, tapi ya haram tapi itu karena memabukkan. Paham ya? Ngaten ya. Nah terus tanya lagi, aku nak minum mabuk. Ada orang itu kekuatan tubuhnya beda-beda. Busri ngombe arak segelas orang mabuk. Aku kayak mabuk kok, mabuk. Terus Busri gini, kan haram itu ketika memabukkan. Aku orang mabuk kok, ya gak bisa. Jadi bahasa hadis itu sesuatu yang memabukkan, qaliluhu wa kasiruhu haram. Baik sedikit maupun banyak tetap haram. Dilihat kok haram. Ngerti nggih? Tapi Busri tak kai ilmu. Bu hasil nak pas masak, wedi nak bojone engko dilayani kurang istimewa. Iki wis kasinan kok ora to iki atau kurang asin. Ngono to? Nak cara bahasa fikih bu hasil iso dilihat sithik dan dilihat di lepehke. Kan dilihat wis kerasa. Ngoten nggih? Itu boleh secara fikih. Okay. Tapi dilepehke karena di antara yang membatalkan puasa itu masuknya barang luar ke dalam perut. Nah, ulama itu menganggap masuk ke dalam perut itu di antara hal-hal yang sudah di luar meskipun sedikit itu dianggap masuk ke dalam. Misal, bibir saya ini kan kering ini, sariawan sisa, tak basahi sekali pas kering, nggak apa-apa secara syariat. Tapi setelah lama masih basah terus tak dilati meneh berarti membatalkan puasa karena ini masuk ke dalam nanti kalau masuk ke dalam. Jadi perkawis sing nak minggem kuwi ora kita kuwi dianggap barang jero. Paham nggih? Tapi sebaliknya iki sekono apa nggih? Barang-barang sing nak atus besar kuwi nak jenengan dodok kita wajib dibasuh. Cedak toh? Perlu dijelaskan lagi ya? Wes, Allah Pak Hasan terlalu semangat. Misalnya Bu Umiyatun jongkok, kan ada yang kelihatan itu. Lah kok dia pas status kok orang disiram, berarti besok nanti akhirat akan seperti kata Evita Mala. Rambut siapa ini kasih bikin tak enak hati. Artinya gini, sesuatu yang tidak disucikan pada di surga itu tempat orang suci, maka besok ketika di akhirat rambutnya Busri singgurung disuceni kok hilang, maka besok di akhirat Busri ketika di surga digeret rambutnya mencari Busri. Nah maksudnya nggih, semenunggu Bu Sukrini kok janabat habis haid kok ngaduse ngadeg. Nah ngadeg kira-kira sing lembit-lembitan kesiram mboten? Mboten. Mulane nek pas ada jinabat tuh disaranke kanthi jongkok dodok. Sing lembit-lembitan ben kesiram, ben iso mlebu. Paham nggih? Pak Amin yo ngono. Serius. Serius. Termasuk tubuhnya Pak Amin, kemudian belakangnya Pak Amin kuwi nak ngadeg resok terusan, nek nak dodok iso
kealiran, makanya kan selulup. Paham? Ya, nak selulup niatnya piye. Nah, kalau tak tanglet jenengan, ini jageni. Ini malibar apa nggih? Karena ini kita lakukan. Nak kula panjenengan nak pas wudu niku nak berhalangan atau enggak ada air tapi berhalangan atau memang tidak ada air kan boleh tayamum. Tayamum ini kan hanya 2 keplokan untuk muka dan 2 keplokan untuk kedua tangan. Bon, betul nggih? Lah nak jenabat piye? Nak jenabat. Sama. Ora terus Pak Amin jenabat anu bayi terus guli-guli ning awunan. Ya sama. Ngono Amin nggih. Ada sampun. Lucu-lucu ini. Sampun gede sithik nggih. Kazina Bu Haniatun ketika suami mau nazak diambil Allah itu masih wudu tayamum ditembok Bu ya, karena sudah nggak bisa apa-apa, jadi sampai masih sholat itu. Jadi bapak almarhum itu jangan almarhum ya, wong MTS namanya almarhum itu bahasa Arabnya salah, artinya negatif malah. Tapi kalau almarhum, nah itu almarhumah katanya yang mulia, karena orang yang meninggal itu tidak boleh disebut kejelekannya meskipun jelek, tapi disebut dengan kebaikannya, maka disebut predikat almarhum itu artinya yang sing terhormat. Senajan Pak Rois ki malingan misalnya iki lho sing mari bajingan ning beresan sing mari iki Rois iki wong sing semut diar iki. Nah, senajan Pak Rois itu pelaku, maka tidak boleh disebut. Nggih. Mas. Nggak boleh disebut. Karena menambah siksanya apa? Idaul ahya itu ngelak-ngelake wong sing urip nambahi siksane sing mati. Mulane dawuh Rasulullah, wong sing memberikan tuntunan sing apik selama keapian itu dilakoni, maka dia dapat pahalanya sendiri dan pahala orang yang melakukan sampai dino kiamat tanpa min ghairi yang uso min ajrihi, tanpa mengurangi pahalanya dia. Jadi man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi yang uso min ajri ila yaumil qiyamah. Jadi Pak Amin ngadake pengajian ini, akhirnya kita berubah ibadahnya. Termasuk kalau misalnya, kalau ngajak ngaji ngelihat jenengan, akhirnya bujumiatan itu ketika jenabat jongkok. Maka aku itu guanjaran, bujumiatan terus nyebut saya, ya Allah, Pak Kepala itu toh ngilik aku nak jenabat, akhirnya aku ngerti. Bujumiatan, bujumiati, ingat itu kalau dari saya mati, saya akan dapat pahala terus sampai hari kiamat. Terus sebaliknya Pak Amin nulis ning temboknya ASU, asu, gitu. Terus geruang bocok kabeh lewat. Maka seluruh orang yang membaca Pak Amin akan dapat dosa dosanya dia ditambah dosanya orang yang membaca terus sampai kiamat. Bahkan Pak Amin di kuburan tetap akan ditransferi dosa. Naudzubillah min dzalik. Mohon cetok nggih, wis singkat seperempat setengah jam kurang sithik. Mohon lah ndimo. Alah Mbak Umi itu semangatnya yang tadi. Selanjut kazina kaya zina waliwati lan liwat. Zina itu lewat pintu depan, kalau lewat seperti umatnya Nabi Lut lewat pintu belakang. Wal qatli lan mateni, wasyarikoti lan maling, wal ghosobi lan gosok. Nah ini tradisi pesantren wi boarding wi mesti wong gosok biasa. Ini jawaban. Loh, hukum asalnya nggak boleh, tapi karena di situ itu memakai itu nanti dikembalikan lagi bukan jadi hak milik, dan itu sudah menjadi tradisi, berarti al-adah muhakkamah.
tradisi yang itu sudah ada biasa dan tidak ada masalah itu boleh. Ngaten nggih? Ngaten nggih. Tapi di pondok juga ada itu Pak, anak saya itu lomba apa itu pidato bahasa Arab di Demak. Tak tahu kok busana sing rada pantes gitu kan. Terus di pondok itu dicentelke iso ilang. Lah, kalau dipakai nggak apa-apa, kalau diambil itu sudah nggak usah lagi, itu jelas dosa karena mencuri. Kemarin saya bingung lagi, anak saya itu ketakutan terus. Pak Bukhari hari saya timbali, Bapak saya minta tolong damelke nama-nama gini tuh, ditamleke ning sawate tekan udungi. Akhirnya tak jahitke semua pakaian di pondok itu tak jahitke namanya kuwate. Kecuali sawate semua. Karena orang mungkin ada ngomong jalan sahabat, karena jarang nggak mungkin itu sih dianggap hal yang menjijikan. Apa-apa lebih bangetan Pak Toib ya. Kecuali Pak Amin nolong sahabatnya buaan misalnya. Pak Amin yang sahabatnya buuin aja misalnya, karena ada rasa akhirnya orang kenal mungkin sih kita kenal sahabatnya. Ngerti kan? Bahkan ini kulo kelingan pas cilik masalah kata dan sahabat. Jadi kulo pas ngaji ini kan zaman kulo jenengan kan betul onsor gitu kan. Nggih. Lah anak pas boleh ngaji Batu Isa kan ngaji bener ngaji kan gitu ya. Nah terus ketika hujan itu kan bingung. Terus aku dikandani sing gede-gede. Bingung hujan di situ kamu sahabatmu salno neng kemudian masjid. Bingung jauh. Kui ini Pak Agus. Apa Bu? Ini balik tujuh tidak gigi. Jadi kasih pin satu. Al harama pintu taski. Utawa ngaromake sapa wong halalan ing barang halal. Kadzalika iku kaya mengkono mujma alaih. Dhuwure niku. Kalbi kaya tul tinuku. Wan nikahi lan nikah. Au apa kita? Nako. Oh nafa. Au nafa. Wujubi mujmain itu ora wujuba itu salah itu. Wujubi idhofah utawa ngilangake kewajiban kang den sepakati apa alaihi wujub. Kadzalika iku kaya mengono maklum kasolawati kaya salat al khamsi kang 5 au sajdatin utawa nggih sujud minha sangka sholawat. Oh wa minha ya bon wa zakati lan zakat wasomi lan poso wal haji lan haji wal wudu'i lan wudu. Jadi intinya nak perkara wajib aja dianggap haram, perkara haram aja direka-reka dadi wajib kecuali ada dasar. Nanti saya jelaskan terkait khutbah kaitannya ini juga dasar. Au jaba atau wajibake sapa wong ma ing perkara lam yajib kang ora wajib apa ma ijma'an khale den sepakati. Kadzalika kaya iku maklum fiddin. Pak Kemal gimana tekan iki korano titik terus iki. Wis besok ya titik dhewe ya. Wis ngeten. Jadi yang terakhir penutup termasuk kita itu termasuk dalam bahasa Sulamut Taufik itu kita termasuk golongan murtad keyakinan itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ijabuma lam yajib. Jadi mulane kula panjenengan iki aja klina medeni kaum perkara sing wajib dianggap wajib. Oke dilakukan tapi aja dianggap wajib karena itu ada dasarnya. Misal bersolat
itu kan memang disarankan Rasulullah, lepas itu jamaah atau munfarid itu dzikir toh. Tapi kalau panjenengan itu kok memaksa wong seakan-akan dzikir itu jadi wajib, berarti kita termasuk murtad secara itikadi itu. Karena dzikir itu tidak wajib. Oke dilakukan tapi ojo dipredikati wajib. Paham nggih? Jadi kita jangan mudah memvonis sesuatu itu wajib. Kudu ngerti, oh ki wajib. Oh ki sunah, nambah wajib. Oh ki mubah, ngaten nggih? Dan seterusnya. Karena menganggap sesuatu yang tidak wajib dianggap wajib itu termasuk ini murtad hati. Karena keyakinan. Mulanya nak bersolat itu kan jenengan imam itu kon madhep, mbuh memburi, mbuh nyamping, mbuh rada mincang sithik. Karena apa? Menandakan bahwa sholatnya telah selesai. Satu. Yang kedua menandakan bahwa wiridan kuwi ora wajib. Ngaten nggih? Makaten kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.